Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, makanlah olehmu apa saja yang ada di muka bumi dengan cara halal lagi baik. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, cara-cara syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah karena setiap saat dan setiap waktu Allah tidak pernah melupakan dan melalaikan kita. Bahkan Allah menjamin rezeki dari setiap makhluk yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini tanpa terkecuali. Wa ma min dabbatin fil ardi 'ala Allahi rizquha. Apa saja yang melata di muka bumi, apa saja yang hidup di muka bumi, Allah jamin rezekinya. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba yang menyadari betapa banyak nikmat dan karunia Allah, kewajiban kita kepada Allah mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu. Mudah-mudahan nikmat akan membawa rahmat. Nikmat akan mengantarkan kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung dari nikmat yang mendatangkan laknat. Salawat dan salam untuk beliau Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswatun hasanah dalam hidup dan kehidupan, dalam berbagai hal dan aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang terbaik, umat beliau yang senantiasa beliau cintai dan beliau banggakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini yang ingin kita sampaikan adalah yakni bagaimana manusia itu menata dan bagaimana manusia itu bisa menyeleksi dari apapun yang dia lakukan, apapun yang dia laksanakan, termasuk apa yang dia konsumsi di dalam hidup dan kehidupan ini. Maka pada kesempatan ini ceramah kita yaitu berhubungan dengan persoalan makanan dan konsumsi yang kita nikmati, yang kita makan dan kita minum setiap hari. Maka judul dari ceramah kita adalah 7 sehat 9 sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang baru saja kita baca di awal, di situ memberikan tuntunan. Walaupun itu seruan Allah kepada manusia secara umum. Kenapa? Ya ayuhan nas, di situ Allah panggil. Karena memang manusia itu
tanpa terkecuali bahwa dia butuh makan, butuh minum, dan butuh mengkonsumsi segala sesuatu guna menopang dan melanjutkan kehidupannya. Jadi artinya apa bagi manusia, apalagi orang yang beriman, adalah makanan dan minuman itu adalah untuk di mana dia bisa bertahan hidup, di mana dia bisa melanjutkan hidup dan kehidupannya. Tidak sama dengan hewan, bahwa hewan adalah di mana bahwa hidupnya untuk makan, tapi manusia adalah makan untuk hidup. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka pada kesempatan ini kita berikan satu konsep. Kita padukan konsep yang dibuat oleh manusia dengan konsep yang diberikan oleh Allah. Hari ini dan sampai detik ini kita masih memahami dan meyakini bahwa konsep makanan yang baik itu adalah makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Ini belum ada yang membatalkan hari ini, dan itu konsep makanan secara ilmu kesehatan, menurut ilmu kedokteran, dan ini konsep yang dibuat oleh manusia. Maka pada kesempatan ini kita tidak perlu mengurangi dan menghilangkan ini. Yang 4 sehat 5 sempurna itu tetap kita pakai, hanya saja kita tambah dengan konsep yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang kita baca tadi. Jadi artinya apa? Kita padukan, kita sinergikan antara konsep yang dibuat oleh manusia dengan konsep yang datang dari Allah lewat Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah SAW. Makanya konsep makanan yang baik, konsep makanan yang sempurna itu menurut ajaran Islam adalah 7 sehat 9 sempurna. Yang 5 tidak kita kurang, kita tambah. Yang ke-6 konsep makanan yang baik yang ke-6 adalah halal. Halal artinya konsep makanan di mana apa yang kita makan dan kita minum itu sesuai dengan konsep agama dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ketika kita mengusahakan atau ketika kita menikmati dan mempergunakan nikmat itu. Hari ini orang tidak lagi begitu takut dengan persoalan hal-hal yang diharamkan itu. Asalkan perutnya kenyang, asalkan dia sukses, asalkan dia berhasil, dia tidak peduli apakah ini halal atau haram. Sehingga dia punya rumus hati gote, halal, haram, hantam terus. Tapi bagi orang yang beriman jelas persoalan halal. Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum, tentu akan mampu membentuk watak seseorang. Karena yang kita makan itu mungkin akan menjadi saripati makanan yang akan bisa membuat tubuh kita atau akan menjadi darah daging. Sehingga apa? Ketika makanan itu tidak kita perhatikan kehalalannya, maka itu akan bisa mempengaruhi watak seseorang. Oleh karena itu apa? Ini perlu menjadi sikap kita hari ini. Hari ini asalkan orang bisa mendapatkan sesuatu, kadang-kadang hak orang lain dirampas. Ini tidak sesuai dengan konsep agama. Jadi halal. Lalu yang kedua, yang ketujuhnya adalah apa? Thayyibah. Thayyibah itu dengan makna apakah pantas, apakah layak itu kita makan, apakah layak itu kita konsumsi. Baik kita cocokkan dengan kesehatan kita, atau mungkin apakah ini memang bisa kita nikmati. Baik kita perhatikan dari segi hukumnya, atau kita perhatikan dari segi zatnya. Di halalan thayyibah. Yang thayyibah itu adalah makanan yang kita makan itu, di situ ada kelayakan, pantas tidak makanan dan minum itu kita makan dan kita konsumsi. Kenapa? Karena bagi orang yang sakit, apalagi yang darah tinggi, makan daging itu tidak baik. Makanan yang bersifat lemah itu tidak baik. Oleh karena itu,
Thayyibah adalah makanan yang kita makan sesuai dengan kondisi fisik bagi kita yang menikmati dan memakan. Ini 7 sehat. Kalau ini saja kita lakukan, ini sudah yakin bahwa kita insya Allah telah melakukan hal yang diridai oleh Allah. Tapi akan lebih sempurna kalau kita tambah dengan yang ke-8, yang ke-9. Yang ke-8 apa? Jangan lupa kaum muslimin, ketika kita menikmati, bahkan mungkin dari berusaha untuk mendapatkan makanan itu, menikmati makanan itu, jangan lupa menyebut nama Allah. Makan yang tidak menyebut nama Allah tidak akan berkah. Bahkan orang yang menyembelih hewan sembelihan pun tanpa menyebut nama Allah menjadi sesuatu yang haram. Di sesuatu kebaikan yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka dia akan menjadi sia-sia, akan terputus. Jadinya apa? Mari, ketika kita melakukan sesuatu, memakan, sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Kemudian yang ke-9, setelah kita selesai melakukan sesuatu, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat tugas kita hanya bisa berbuat, tugas kita hanya bisa melakukan sesuatu. Tapi bagaimana hasilnya dan keputusannya, Allah yang tahu. Maka oleh karena itu apa? Kewajiban kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Perut sudah terasa kenyang, dahaga sudah hilang. Syukur, alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah, kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua yang kita nikmati, semua yang kita dapatkan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari mulai kita perbaiki. Kita jangan asal sekedar makan saja, asal kita mendapatkan sesuatu saja. Kita pikirkan apakah yang kita dapatkan itu, yang kita usahakan itu, yang kita makan itu Allah ridho atau tidak. Bagaimana dunianya dan bagaimana akhiratnya, sehingga makan yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang beribadah. Kenapa? Karena di dalamnya ada konsep yang dibuat oleh manusia dalam unsur kesehatan. Yang kedua ada konsep yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang kita makan itu adalah halal lagi baik, sehingga menikmati makanan dan minuman, berusaha untuk mendapatkan sebuah rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan nyanyi, ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman, semua jadi ibadah. Demikian saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.